Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Putri Wulandari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal terkait dengan akuntansi investasi saham sekaligus juga penyelesaiannya. Oke, jadi kita langsung ke soal di mana pada tanggal 1 Juli diasumsikan bahwa PIN Company memperoleh 14.000 lembar dari total 70.000 lembar saham dari SIP Company, di mana harga per lembar sahamnya adalah Rp6.000. Dalam hal ini, SIP Company memperoleh laba pada tahun tersebut sebesar Rp5.450.000 dan SIP Company juga telah membayar dividen pada tanggal 1 November sebesar Rp4.250.000. Dalam hal ini, laba tahun berjalan dari SIP Company adalah sebesar Rp7.500.000 dan setelah dividen likuidasi, sahamnya memiliki nilai wajar sebesar 95 juta dan diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual. Nah, dari data tersebut, maka untuk soal yang pertama, yaitu catatlah atau buatlah jurnal atas pencatatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh PIN Company dengan dua metode. Kemudian, untuk soal yang kedua, yaitu hitunglah nilai investasi menurut kedua metode, baik itu metode nilai wajar maupun metode ekuitas. Kemudian, untuk soal yang ketiga, yaitu dalam hal ini, setelah dividen likuidasi, diketahui bahwa nilai wajar saham adalah 95 juta. Nah, maka dari itu, hitunglah nilai investasi PIN Company pada periode 31 Desember. Nah, jadi sebelum kita membahas atau menjawab soal, perlu kita ketahui berapa sih persentase saham yang dimiliki oleh PIN Company dari total keseluruhan saham yang beredar dari SIP Company. Jadi seperti soal sebelumnya, sudah diasumsikan bahwa dalam hal ini PIN Company memperoleh 14.000 lembar dari total 70.000 lembar saham dari SIP Company, sehingga kepemilikan saham PIN Company hanya sebesar 20% saja. Dari mana kita memperoleh hasil 20%? Jadi 20% itu kita peroleh dari 14.000 lembar per 70.000 lembar saham dikali 100%, sehingga persentase kepemilikan PIN Company adalah sebesar 20%. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas soal yang pertama, yaitu buatlah pencatatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh PIN Company dengan dua metode, baik itu metode nilai wajar maupun metode ekuitas. Nah, jadi untuk pencatatan yang pertama, kita akan mencatat jurnal pada tanggal 1 Juli, yaitu jurnal untuk mencatat terjadinya investasi saham. Dalam hal ini, pada metode nilai wajar maupun pada metode ekuitas, pencatatan jurnalnya sama, yaitu dengan mendebet investasi dalam SIP dan mengkredit kas, dan masing-masing jumlahnya adalah sebesar 84 juta. Nah, jumlah 84 juta ini diperoleh dari perkalian antara 14.000 lembar saham, kemudian dikali dengan harga per lembar sahamnya yaitu Rp6.000, sehingga diperoleh hasil 84 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat penerimaan dividen yang dicatat pada tanggal 1 November. Dalam hal ini, metode pencatatan atas penerimaan dividen untuk metode nilai wajar dan metode ekuitas itu berbeda. Hal ini dikarenakan pada metode nilai wajar, penerimaan atas dividen tersebut diakui sebagai penerimaan pendapatan, sedangkan pada metode ekuitas, penerimaan atas dividen tersebut diakui sebagai pengurang investasi, atau dalam hal ini dapat mengurangi investasi. Sehingga pada tanggal 1 November, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat penerimaan dividen pada metode nilai wajar, yaitu dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan dividen sebesar Rp850.000. Sedangkan pada metode ekuitas, jurnal yang dicatat pada tanggal 1 November adalah dengan mendebet kas dan mengkredit investasi dalam SIP sebesar Rp850.000. Nah, jadi teman-teman, jumlah 850.000 ini kita peroleh dari perkalian antara dividen yang diterima pada saat saham diterima, yaitu sebesar 4.250.000, kemudian dikali dengan persentase kepemilikan saham PIN Company sebesar 20%, sehingga diperoleh hasil 850.000. Baik, jadi untuk jurnal selanjutnya, kita akan mencatat penyesuaian pendapatan dividen atas penerimaan dividen likuidasi, di mana pencatatan jurnal ini hanya akan dilakukan pada metode nilai wajar saja, karena pada metode ekuitas tidak ada atau tidak diakui adanya dividen likuidasi. Nah, untuk mencatat
dividen likuidasi pada metode nilai wajar, kita akan mendebet pendapatan dividen dan mengkredit investasi dalam SIP masing-masing sebesar 100.000. Jumlah 100.000 ini kita peroleh dengan cara selisih antara 850.000 yang merupakan penerimaan dividen yang sudah dihitung pada jurnal sebelumnya, lalu dikurangi dengan 750.000. Jumlah 750.000 ini merupakan perhitungan antara laba tahun berjalan SIP Company sebesar 7.500.000, lalu dikali dengan 20% yang merupakan persentase kepemilikan saham PIN Company, lalu dikali 1/2, sehingga diperoleh hasil dividen likuidasi sebesar 100.000. Baik, jadi itu tadi pencatatan atas penerimaan dividen likuidasi. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mencatat jurnal untuk mengakui laba. Jadi untuk jurnal ini hanya akan dicatat pada metode ekuitas saja, di mana pencatatannya dilakukan dengan mendebet investasi dalam SIP, lalu mengkredit laba dari SIP masing-masing sebesar 545.000. Nah, jumlah 545.000 ini diperoleh dari hasil perkalian laba SIP Company pada tahun tersebut sebesar 5.450.000 dikalikan dengan persentase kepemilikan saham PIN Company sebesar 20%, lalu dikali dengan 1/2. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, di mana soal tersebut yaitu kita disuruh untuk menghitung nilai investasi menurut kedua metode, baik itu metode nilai wajar maupun metode ekuitas. Jadi, untuk menghitung nilai investasi dengan metode nilai wajar, kita perlu menghitung selisih antara nilai investasi awal kemudian dikurangi dengan dividen likuidasi, di mana kita ketahui nilai investasi awalnya adalah sebesar 84 juta yang sudah dicatat pada jurnal 1 Juli, kemudian kita kurangi dengan dividen likuidasi sebesar 100.000. Sehingga kita memperoleh nilai investasi menurut metode nilai wajar yaitu sebesar 83.900.000 rupiah. Jadi setelah kita menghitung nilai investasi menurut metode nilai wajar, selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi PIN Company menurut metode ekuitas. Jadi menurut metode ekuitas, kita dapat menghitung nilai investasi akhir dengan cara menjumlahkan investasi awal sebesar 84 juta dan dijumlahkan dengan laba yang diakui sebesar 20% yaitu 545.000 dan selanjutnya dikurangi dengan dividen yang diterima sebesar 850.000. Jadi jumlah nilai investasi menurut metode ekuitas adalah sebesar 83.695.000 rupiah. Baik, jadi untuk yang selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, di mana soalnya yaitu hitunglah nilai investasi PIN Company pada periode 31 Desember jika setelah dividen likuidasi diketahui nilai wajar saham adalah 95 juta rupiah. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menghitung selisih antara nilai wajar saham sebesar 95 juta kemudian dikurangi dengan nilai investasi akhir saham sebesar 83.900. Dan dari selisih tersebut kita memperoleh laba komprehensif sebesar 11.100.000. Jadi berdasarkan perhitungan sebelumnya diketahui bahwa laba komprehensif lainnya adalah sebesar 11.100.000 rupiah. Jadi jurnal selanjutnya yang digunakan untuk mencatat peningkatan nilai investasi ke nilai wajarnya, yaitu dengan mendebet penyisihan untuk menyesuaikan sekuritas yang tersedia untuk dijual ke nilai pasarnya di debit sebesar 11.100.000 dan mengkredit laba komprehensif lainnya sebesar 11.100.000 rupiah. Baik, sekian video kali ini mengenai pembahasan soal akuntansi investasi saham. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.